Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Lover Channel. Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pertama, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955. Sejarah Konferensi Asia Afrika dapat terbentuk atas dasar Konferensi Kolombo yang dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954. Dihadiri oleh 5 Perdana Menteri yaitu Sri Lanka, Burma, India, Indonesia, dan Pakistan. Berikut penjelasan tentang Konferensi Asia Afrika oleh Humas Arsip Nasional RI. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundang kembali para Perdana Menteri yang hadir di Konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Untuk mewujudkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang saat itu berperan sebagai Ketua Panitia Bersama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Interdepartemental. Dan di Bandung, tempat penyelenggaraan konferensi, dibentuk panitia setempat pada tanggal 3 Januari 1955 yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain. Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunario menyambut kedatangan para delegasi, antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Burma UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala. Pada hari Senin 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Preanger secara berkelompok menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Walk. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference succeed in doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia,
And on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Peoples of all nations, Bismillah, Godspeed. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai Ketua Konferensi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan Konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan Konferensi Asia Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Pada malam harinya, digelar acara malam kesenian di halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Beberapa kesenian dari Tanah Pasundan ditampilkan, antara lain permainan alat musik dari bambu yaitu angklung dan sejumlah tarian tradisional. Pada tanggal 19 April 1955, keesokan harinya, para delegasi negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika kembali bersidang. Agenda pada hari kedua adalah melanjutkan pembacaan pidato para ketua delegasi. Selanjutnya, sidang pleno membentuk 3 komite, yaitu Komite Politik dengan Ketua Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Komite Ekonomi diketuai oleh Profesor Insinyur Ruseno, Menteri Perekonomian Indonesia, Komite Kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Setelah menyelesaikan sidang komisi selama 1 minggu, maka diadakan sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 1955 yang ditutup dengan pembacaan rumusan pernyataan dari tiap-tiap komite oleh Ruslan Abdul Ghani selaku Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika. Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami munculnya konferensi lain, seperti diantaranya Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Yaitu gerakan non-blok. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam proses kelahiran GNB. Organisasi ini lahir di latar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia ketiga, khususnya dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu. Hal tersebut karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. Berikut penjelasan GNB berdasarkan arsip nasional. Kumpulan arsip Gerakan Non-Blok adalah sekumpulan arsip yang terkait dengan kontensi Gerakan Non-Blok pada tahun 1961 sampai 1992. Gerakan Non-Blok dibentuk dan didirikan selama runtuhnya sistem kolonial dan perjuangan kemerdekaan rakyat Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta wilayah lain di dunia, dan pada saat puncak ketegangan dunia atau Perang Dingin. Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah perintis jalan pendahuluan pembentukan Gerakan Non-Blok.
Konferensi tersebut bertujuan untuk mempromosikan kerjasama perdamaian dunia dari kolonialisme dan imperialisme. Selain itu, konferensi ini menyebabkan terbentuknya gerakan non-blok yang banyak fokus pada pelestarian perdamaian dan keamanan dunia. Tibalah di lapangan terbang Batas Nika, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Ikut serta putra-putri Presiden Guntur dan Megawati. Tokoh-tokoh terkemuka yang memprakarsai gerakan ini adalah Gamal Abdul Nasser yang berasal dari Mesir, Jawaharlal Nehru dari India, Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan Soekarno dari Indonesia. Sebagai gerakan internasional, gerakan non-blok telah sangat berkembang dan mempengaruhi secara signifikan bagi negara dunia. GNB telah berusaha untuk menciptakan jalur kemerdekaan di dunia politik yang tidak akan mengakibatkan negara-negara anggota menjadi pion dalam perjuangan antara kekuatan besar. Oleh karena itu, tujuan puncak pertemuan harus selalu dikenang dan dianggap sebagai memori dunia. Pertemuan GNB pertama dilangsungkan di Yugoslavia pada tahun 1961. Gerakan non-blok berarti penolakan negara untuk berpihak pada salah satu dari kelompok kekuatan lawan utama yang ada pada Perang Dingin. Gerakan non-blok dapat didefinisikan sebagai tidak memasuki aliansi militer dengan negara manapun, baik dari blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat atau komunis di blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ini adalah pernyataan kemerdekaan dalam kebijakan luar negeri. KTT GNB 2 dilaksanakan di Mesir yang dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Nasser. KTT GNB ketiga dilaksanakan di Lusaka, Zambia pada tahun 1970. KTT GNB yang kelima dilaksanakan pada tahun 1976 di Colombo, yaitu Sri Lanka. Sedangkan KTT GNB yang keenam diselenggarakan di Havana, Cuba pada tahun 1979. Hingga KTT GNB yang ke-10 berlangsung di Jakarta, Indonesia di tahun 1992. Beberapa nilai GNB yang disebutkan adalah kebebasan dan keadilan, yang hingga saat ini masih tetap relevan. Negara-negara GNB akan menjembatani perbedaan politik dan mengembangkan kesepakatan tentang isu-isu yang dapat diikuti oleh sebagian besar negara. Yang ketiga yaitu misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Sejak awal sejarah umat manusia, perang tidak dapat dihindari. Perang Dunia Kedua telah mencatat lebih dari 62 juta korban jiwa. Untuk mencegah perang yang lebih besar yang dapat memusnahkan umat manusia, didirikanlah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Pada tahun 1957,
Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian pertama ke Mesir. Presiden pertama Soekarno menempatkan kontingen tersebut dengan nama Kontingen Garuda. Kontingen inilah yang menjadi pasukan penjaga perdamaian yang anggotanya diambil dari militer Indonesia yang bertugas di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengiriman pasukan Garuda pertama dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Terusan Suez adalah daratan yang digali oleh Perancis yang menghubungkan Laut Tengah ke Laut Mediterania, sehingga jarak tempuh dari Eropa ke Asia semakin dekat. Nasionalisasi membuat kepentingan Inggris Perancis terganggu, sehingga ini termasuk perang yang cukup besar karena sampai melibatkan negara-negara Israel, Amerika Serikat, bahkan Uni Soviet. Jika dibiarkan bisa terjadi Perang Dunia Ketiga. Untuk itu PBB membentuk pasukan penjaga perdamaian di Mesir, yaitu di Timur Tengah. Dengan ikut sertanya pasukan Garuda yang dikirim oleh Indonesia yang tergabung dalam Komando UNEF. Untuk kedua kalinya Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperbantukan kepada UNOC atau United Nations Operation for the Congo. Pasukan Garuda ini dipimpin oleh Letkol Infantri Solihin GP. Pengiriman pasukan ini terkait munculnya konflik di Kongo atau sekarang disebut dengan Zaire. Konflik ini muncul berhubungan dengan kemerdekaan Zaire pada bulan Juni 1960 dari Belgia yang justru memicu pecahnya perang saudara. Konflik antar suku yang ditunggangi Belgia pun meletus parah. PBB mengirim pasukan UNOC. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbangkan pasukan. Dalam proses misi di Kongo, Indonesia mendapat pengakuan internasional. Bahkan para petinggi UNOC mengakui bahwa Indonesia mampu menciptakan pendekatan dengan rakyat sehingga mau menerima kehadiran pasukan PBB. Ketika meletus perang saudara di Vietnam, Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian Indonesia, yaitu pasukan Garuda ke-4 hingga ke-7. Berikut daftar misi pemeliharaan perdamaian yang melibatkan kontingen Garuda. Indonesia siap memainkan peran global sebagai kekuatan positif untuk perdamaian dan kemakmuran. Indonesia continues to strengthen its commitment and contribution by targeting 4,000 peacekeepers deployed by 20. Dan kini telah tercatat hingga kontingen Garuda ke-30 yaitu mengikuti misi perdamaian PBB di Libanon. Dan pasukan Garuda kini telah meraih banyak penghargaan PBB. Misi Garuda juga melaksanakan kegiatan amal berupa pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, pengobatan, I am strong when I am on. Yang keempat yaitu konflik etnis Rohingya. Indonesia turut terlibat dalam memecahkan masalah Rohingya di Myanmar. Rohingya adalah kelompok etnis yang sebagian besar berdiam di negara Rakhine atau Arakan di Myanmar. Rakhine merupakan daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan Bangladesh.
Sejak pemerintahan junta militer tahun 90-an di Myanmar, hingga hari ini etnis yang mayoritas Muslim ini mengalami diskriminasi dan penindasan. Mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar maupun warga negara Bangladesh. Untuk menghindari penindasan-penindasan yang terus terjadi, orang Rohingya banyak yang meninggalkan Myanmar. More than 1 million Rohingya live in the country's west without citizenship or other rights. Violence and discrimination against them has increased since Myanmar officially dissolved its military junta in 2011. The United Nations has called on Myanmar to officially recognize the Rohingya. The demonstrators call that bullying. Indonesia sigap mengambil bagian. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung menemui otoritas Myanmar. Dalam diskusi tersebut, telah disepakati bahwa bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin oleh pemerintah Myanmar dan akan melibatkan dunia internasional. Dalam hal ini adalah ICRC dan beberapa negara lain. Atas usulan Indonesia, maka pemerintah Myanmar menyambut baik agar Indonesia dan atau ASEAN menjadi bagian penting dari mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dijalankan di Rakhine State. Pada State Konsular Aung San Suu Kyi, Menteri Luar Negeri Retno menyerahkan usulan Formula 4+1, yaitu usulan Indonesia untuk mengatasi krisis Rohingya di Rakhine. Indonesia mengusulkan agar pemerintah Myanmar mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan yang terakhir pembukaan akses untuk bantuan kemanusiaan. Selain itu juga, Indonesia menghendaki agar Myanmar mengimplementasikan segera laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State. Rekomendasi dari laporan Kofi Annan merespons pertanyaan Indonesia. State Councilor Aung San Suu Kyi menyampaikan bahwa akan dibentuk satu komisi khusus yang akan memantau implementasi dari rekomendasi laporan Kofi Annan tersebut. Indonesia bertujuan untuk menghentikan tindakan militer serta kekerasan di Myanmar, entah oleh pemerintah maupun oleh milisi bersenjata, serta terciptanya suasana yang kondusif untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada rakyat Rohingya yang menderita, terutama makanan dan obat-obatan. Dalam konteks ini, Indonesia tidak mencampuri urusan politik dalam negeri Myanmar. Dalam kebijakan pers Joko Widodo sendiri, Indonesia harus menggunakan pendekatan-pendekatan efektif dan efisien yang tidak bertolak belakang dengan prinsip non-intervensi. Itulah tadi 4 poin penting bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Teruslah semangat dalam meraih ilmu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.